Karena kan jangan sampai kita hanya menuntut hak kita tapi tidak menuntut kewajiban kita sebagai seorang hamba. Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan, tentu masing-masing orang itu punya latihannya sendiri. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita semua, konten yang senantiasa selalu menemani kan teman-teman, jam menghayal teman-teman, bahkan jam kritis teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bahas hal yang istimewa, yakni tentang Ramadan. Saya pakai baju koko ini supaya nuansanya sedikit beraroma spiritual. Jadi ngobrolin tentang Ramadan adalah salah satu momentum penting bagi umat Islam seluruh dunia, karena di satu bulan Ramadan itu umat Islam itu dilatih ya, dididik untuk senantiasa mengelola haknya, dan agar supaya tidak kemudian menyalahgunakan haknya. Justru kita dilatih di bulan Ramadan kali ini untuk bisa memaksimalkan perbaikan diri kita. Misal nih, di sebelum bulan puasa kita masih malas sholat misalnya ya, atau malas mengaji. Nah, di bulan puasa kita dididik untuk bisa rajin sholat. Atau sebelum bulan Ramadan kita itu orang yang malas bersedekah, atau orang yang suka toksik atau kurang baik akhlaknya ke orang-orang. Tapi ketika puasa kita disuruh untuk mengontrol itu semua. Bahkan puasa itu sebenarnya bukan hanya tentang menahan nafsu dan lapar teman-teman, tapi tentang mengelola hak yang diberikan Allah ke kita agar kemudian tidak disalahgunakan. Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan kita untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang sifatnya wajib ya. Karena kan jangan sampai kita hanya menuntut hak kita tapi tidak menuntut kewajiban kita sebagai seorang hamba. Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan, tentu masing-masing orang itu punya latihannya sendiri, punya didikan sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Misal di bulan Ramadan kali ini ada yang berbeda. Misal perbedaannya itu dari segi bulan Ramadan kali ini saya tidak bersama-sama dengan orang tua, saya tidak bersama-sama dengan teman, atau saya tidak pulang kampung. Atau bulan Ramadan kali ini banyak ujian dan cobaan yang menimpa selain kita menjalankan kewajiban kita untuk berpuasa. Ya, lagi-lagi seberat-berat ujian kita itu sebenarnya di atas langit masih ada langit. Bahkan mungkin ujian yang kita rasa sangat besar, boleh jadi di luar sana masih banyak orang yang lebih besar ujiannya dibanding kita. Ini hanya tentang bersyukur saja. Karena kita kalau mengingat misal kisah Nabi Ayub alaihissalam, beliau itu diuji sama Allah puluhan tahun dengan penyakit kulit ya, dan dia harus kehilangan anak dan istrinya begitu. Dan ini ujian yang paling berat di saat kita sangat susah, sulit, lantas orang-orang di sekitar kita, orang-orang penting di sekitar kita itu pergi meninggalkan kita. Siapa lagi misal Nabi Muhammad SAW, dia itu diuji dengan meninggalnya pamannya, istrinya Khadijah juga meninggal pada waktu yang tidak jauh di antara keduanya. Hingga ya masing-masing orang di dunia ini penuh ujian. Dan di bulan Ramadan kali ini itu mungkin bagi sebagian kita ujiannya itu kali ini kayaknya yang lebih excited, karena ya banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah rasakan dan di bulan Ramadan kali ini kita rasakan. Artinya ya kitanya perlu mendidik hati yang kemudian ikhlas menerima. Karena saya kemarin tuh sempat dapat ujian ya, dan di tengah-tengah saya dapat ujian itu saya kadang mengeluh. Saya bilang begini, kenapa ya Allah buat begini, kira-kira apa hikmahnya. Tiba-tiba tuh lewat cuitan di Instagram, hadis qudsi sih bunyinya. Dia bilang begini, kalau kamu tidak rela menerima ketentuan takdirku, maka silakan cari Tuhan lain. Begitu kata hadis qudsi itu. Jadi saya pun juga ya agak tertampar dengan kalimat itu, karena di saat yang bersamaan, di saat yang kemudian kita punya ujian, punya cobaan, lantas kalimat itu yang kemudian keluar. Dan ya kita tentu harus GR, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita kembali ke bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang istimewa di bulan Ramadan. Misal pahala kita dilipat gandakan dengan kita beramal. Kemudian
di bulan Ramadan ini momentum kita untuk saling mengevaluasi diri untuk bisa hidup dengan sebaik-baiknya 11 bulan ke depan. Bahkan di bulan Ramadan ini kan sebenarnya ayat pamungkasnya itu berdasar ya pada salah satu ayat yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ bunyinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu diwajibkan berpuasa supaya mereka bertakwa. Jadi seolah-olah ngomongnya itu bicaranya itu begini, kamu itu disuruh berpuasa karena orang-orang sebelum kamu juga disuruh berpuasa supaya ya bertakwa. Jadi garis startnya itu puasa, garis finishnya itu takwa. Jangan sampai terbalik. Misal ada yang berpandangan, aduh saya belum bisa puasa karena keimanan saya belum full, atau saya belum suci, atau saya belum terlalu beriman misalnya ya, ada bahasa-bahasa seperti itu. Justru kita disuruh berpuasa ya agar meraih predikat takwa tadi. Penting teman-teman. Misal nih, banyak orang yang puasa tapi tidak sholat. Nah dia ibarat isi air dalam ember yang bocor. Karena buat apa dia punya amal puasa tapi dia tidak sholat? Tentu ya sia-sia gitu. Sehingga ya di situ lagi dilatih kita untuk bisa terbiasa menjaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa. Tapi antara kedua ini kan adalah bagian dari 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah haji bagi yang mampu, kemudian zakat bagi yang mampu, puasa juga bagi yang mampu. Kalau misal dia sakit, dia misal dalam keadaan perjalanan jauh, ya tidak diwajibkan dia berpuasa. Dan itu mudahnya kita Islam. Nanti dia mengganti setelah bulan puasa sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Tapi kalau perkara sholat itu tidak ada alasan apapun, tidak diberikan hak semacam kalau tidak mampu ya jangan sholat. Karena ya kita kalau tidak mampu sholat berdiri, itu Islam kasih petunjuk, silakan sholat duduk. Kalau tidak mampu sholat duduk, ya silakan sholat berbaring. Artinya apa yang tidak bisa begitu. Dan di situ poin dari pembiasaan diri. Kita bisa terbiasa menjaga sholat 50 karena kita terbiasa ya. Kita bisa menegakkan sholat 50 karena kita terbiasa, bukan justru sebaliknya. Sehingga ini tinggal beberapa hari bulan Ramadan berakhir, kita harus maksimalkan dengan apa yang kita bisa. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan itu kan di malam-malam ganjil ya, dijuluki sebagai ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa dapat itu agar supaya kemudian doa-doa kita, cita-cita kita, harapan kita bisa terkabul, agar dengan segala macam pencapaian kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena seberapa banyak apapun prestasi kita tapi tidak bermanfaat, ya sama dengan bohong. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Mungkin dalam kesempatan ini itu yang bisa saya sharing. Kami menunggu dari teman-teman request apa yang perlu kita jabarkan dalam konten-konten kita di KKIQ TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.